Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Hardianti, NIM saya 1914200085. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui as-sulh. Yang pertama yaitu pengertian as-sulh. Dalam Islam, sulh adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan untuk digunakan dalam menyelesaikan perselisihan. Sulh juga dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa dengan cara damai yang mencakup berbagai cara penyelesaian seperti negosiasi, mediasi, dan kompromi tindakan. Kata sulh berasal dari bahasa Arab yang berarti berdamai dan mendamaikan dengan lawan. Tujuan sulh untuk mengakhiri konflik dan permusuhan antara para pihak yang bersengketa secara damai sehingga mereka bisa tetap menjalin hubungan. Sulh juga merupakan sebuah resolusi berdasarkan konsiliasi yang dinegosiasikan oleh para pihak yang bersengketa, baik dengan sendiri ataupun dengan bantuan pihak ketiga berdasarkan persetujuan para pihak yang bersengketa. Yang kedua adalah dasar hukum. Dasar hukum sulh. Terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan fungsi penting sulh. Di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu tertulis pada surat An-Nisa ayat 128 yang berbunyi, yang artinya, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga adalah rukun dan syarat. Yang pertama rukunnya yaitu musyalih, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad sulhu untuk mengakhiri pertengkaran, permusuhan, dan sengketa. Musyalih anhu yaitu persoalan yang diperselisihkan atau dipersengketakan. Yang ketiga musalih alaihi atau musalih bih, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah badal al-sulh. Yang keempat ada sigat, yaitu ijab dan kabul yang masing-masing dilakukan oleh kedua pihak yang berdamai, seperti ucapan aku bayar utangku kepadamu yang berjumlah 50.000. Kemudian pihak kedua menjawab saya terima. Ijab kabul dapat dilakukan dengan lafal atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya ijab kabul yang menimbulkan perdamaian. Lalu ada syarat sulh. Syarat yang berhubungan dengan masyalih atau orang yang berdamai, yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Jika tidak, seperti anak kecil dan orang gila, maka tidak sah. Selain cakap bertindak menurut hukum, juga harus mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melepas haknya atas hal-hal yang dimaksud dalam perdamaian tersebut. Yang kedua yaitu syarat yang berhubungan dengan masalih bih atau objek perdamaian. Yang pertama, berbentuk harta yang dapat dinilai, diserah terimakan dan berguna, baik berwujud seperti tanah maupun tidak berwujud seperti hak intelektual. Yang kedua, dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan yang pada akhirnya dapat menimbulkan pertikaian baru pada objek yang sama. Yang ketiga, syarat yang berhubungan dengan musyalih anhu, yaitu sesuatu yang diperkirakan termasuk hak manusia yang boleh diiwadkan atau diganti. Jika berkaitan dengan hak-hak Allah, maka tidak dapat bersulhu.
Lalu yang keempat ada hubungan akad as-sulhu dengan akad muamalah yang lain. Syahid Syabik bahwa as-sulhu atau perdamaian dibagi menjadi 3 macam, yaitu perdamaian tentang ikrar, perdamaian tentang inkar, dan perdamaian tentang sukut. Adapun dilihat dari keabsahannya dibagi menjadi 2, yaitu sulhu ibro, yaitu melepaskan sebagian dari apa yang menjadi haknya, dan sulhul ibro ini tidak terkait oleh syarat. Yang kedua yaitu su'ul mu'awwadah, yaitu berpalingnya satu orang dari haknya kepada orang lain. Hukum yang berlaku pada sulhu ini adalah hukum jual beli dan akad-akad muamalah yang lainnya. Penyelesaian perselisihan atau sengketa pada lembaga keuangan. Sulh dan mediasi sebenarnya mempunyai konsep yang sama, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa dengan jalan damai, yakni para pihak yang bersangkutan duduk bersama mencari solusi akhir dari masalah yang mereka hadapi. Jadi bisa dikatakan bahwa sulh dan mediasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang sama. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian maupun arbitrase hendaknya dirumuskan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan. Karena tidak menutup kemungkinan dalam lembaga keuangan syariah yang di dalamnya termasuk bank Islam atau bank syariah dan asuransi syariah mengalami konflik, sebagaimana dalam melakukan investasi tidak terlepas dari kemungkinan adanya konflik. Agar tidak terjadi kerancuan dalam menerapkan hukum perdata yang berbeda prinsip antara KUH perdata dengan hukum syariah, maka sebaiknya hakim, arbitrase atau mediator memiliki bahan acuan yang sama sebagai pegangan dalam menyelesaikan permasalahan, dan juga mediator, arbitrase atau hukum pada lembaga keuangan syariah harus memahami sistem ekonomi syariah dan juga konvensional. Di sini ada quotes dari Bapak Dr. Haji Saiful Bahri yang berbunyi, langitkan pikiran, bumikan tindakan, balas malas dan culas dengan kerja keras, cerdas dan ikhlas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.